Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casey Fauzia Azoma. Saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah saya tentang hukum, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia dalam mata kuliah antropologi hukum. Adapun dosen pembimbing saya adalah Pak Rifki Nurdiansa, SHMH. Yang pertama, hukum. Pengertian hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Itu yang berarti setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Dan menurut para ahli, hukum terbagi menjadi 5. Ada pendapat dari ahli. Yang pertama, pendapat dari Aristoteles. Yang kedua, pendapat dari Samidojo. Yang ketiga, pendapat dari Satipjo Raharjo. Yang keempat, pendapat dari Siti Simorangkir dan Woyojono Sastroporonoto. Dan yang kelima, pendapat dari Montesquieu. Untuk selanjutnya, tujuan dari hukum, yang pertama ada melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perubahan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstrem antar pribadi dan ketenangan interpribadi. Yang keenam, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang ketujuh, mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, unsur-unsur hukum. Yang pertama, ada mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, ada dibuat badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi bersifat tegas. Untuk selanjutnya, yang poin kelima itu jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang termasuk dalam hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang termasuk ke dalam hukum perdata. Yang ke-B, budaya. Pengertian budaya. Pengertian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi di akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diarti juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Budaya adalah cara hidup berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-menurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat pakaian, dan karya seni. Budaya dan unsur-unsurnya. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu merupakan kultural universal yang berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak. Yang ketiga, sistem sosial unsur budaya. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi manusia. Dan yang kelima, sistem mata pencarian hidup, mata pencarian atau aktivitas ekonomi.
terakhir yaitu yang poin ke C, perubahan sosial di Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam penemuan hal-hal baru. Yang dua, bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres. Yang kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Yang ketiga, perubahan yang terjadi secara lambat atau disebut dengan evolusi. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Selanjutnya untuk yang kelima, perubahan yang kecil pengaruhnya. Yang keenam, perubahan yang besar pengaruhnya. Yang ketujuh, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan. Dan yang terakhir, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kesimpulannya, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadi kekacauan. Sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-menurun untuk generasi ke generasi. Dan perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam penemuan hal-hal yang baru. Sekian dari pemaparan makalah dari kelompok saya dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan dan dimohon maafkan, dan juga dimaafkan atas suara-suara dari teman-teman saya yang sekarang saya dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.